Kenapa? Karena orang biar tahu ketika kalian sedang konvoy, nanti misalnya ada orang yang mau nyelip apa mau mendahului kalian, itu nanti sudah siap-siap dia. Ini kira-kira ada berapa yang konvoy ini? Ada dua kendaraan, atau 3 kendaraan, bahkan 4 kendaraan dan seterusnya. Ya. Bahaya. Bahaya itu apa? Di sini kan suatu kondisi baik itu secara alamiah maupun karena ulah manusia, ya, secara alamiah maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Ini namanya bahaya. Ya. Jadi apa saja yang bisa menimbulkan, ya, atau berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia, itu namanya bahaya. Kemudian bahaya juga berpotensi menimbulkan bencana, ya, menimbulkan bencana. Tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Nah, ini ada beberapa faktor bahaya yang seperti mungkin tadi sudah disampaikan, ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh. Misalnya ada faktor-faktor yang berasal dari biologi, kemudian hidrometeorologi, kemudian ada teknologi, ada lingkungan, ada sosial. Ya. Ini faktor-faktor bencana. Jadi nanti yang namanya bencana bisa terjadi dari sini, ya, dari faktor biologi, hidrologi, teknologi, lingkungan. Nah, kembali ke tadi, ya, ke karena kalau yang coba kita lihat salah satunya adalah faktor bencana yang berasal dari biologi, misalnya gempa bumi. Nah, gempa bumi ini bisa terjadi di mana saja, ya, baik itu di dekat laut, maupun bahkan ini di seluruh dunia. Tentunya gempa bumi ini terjadi karena apa? Ada berapa faktor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Pergeseran lempeng bumi. Jadi ada yang namanya gempa bumi yang disebabkan oleh gempa tektonik, ada yang gempa itu di permukaan itu kayak gelombang. Jadi tanah yang itu kayak gelombang begini gerakannya. Jadi kayak terjadi kayak gelombang. Nah, itu kalau di tanah lapang, ya, nggak masalah. Nah, kalau itu misalnya menghantam perumahan, bagaimana? Nah, itu makanya sering terjadi kerusakan bangunan itu yang diakibatkan oleh gempa itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mengantisipasi agar supaya kita bisa terbangun dari tidur. Betul oleh teman siapa namanya? Arif. Betul oleh yang dikatakan Mas Arif tadi, ya, Arif. Kalau kita harus memasang benda yang mudah berbunyi, tapi bukan dia langsung tidur, langsung jatuh. Kalau jatuh barangkali nggak ini. Jadi bunyi itu diusahakan berulang-ulang. Lonceng, Pak. Lonceng. Dia berulang-ulang. Tapi kalau lonceng yang digantung itu nggak kalau belum besar, dia belum berbunyi. Kecuali kan sudah ayunannya sudah besar, ya. Ya, nggak apa-apa, itu bagus juga. Ide-ide seperti itu bagus. Nah, sekarang tugas Anda mungkin Anda bisa menyampaikan ke masyarakat sekeliling Anda, walaupun bukan ke masyarakat, bisa saja Anda menyampaikan ke mungkin ke lingkungan keluarga Anda, ya, karena apalagi kita Provinsi Lampung atau Pulau Sumatera ini kan masuk di jalur. Nah, itu kan
sehingga peluang terjadinya bencana itu ada, atau peluang terjadinya gempa bumi itu pasti ada. Ya. Kita dari ujung Aceh sana sampai Lampung, barangkali sampai selatan Jawa ya, itu ada. Kita masuk jalur itu, ya, sehingga kita bagaimana cara untuk meskipun ini sebetulnya makanya di awal tadi saya katakan bahwa ini sebetulnya muncul dari kesadaran kita masing-masing. Kalau kita peduli misalnya, ya ini bisa kita lakukan. Mati Nicola Karmelian bayar di sini hanya untuk melihat kalian itu tidak lulus. Alangkah sedihnya orang tua melihat kalian itu tidak lulus, sudah capek-capek dia bayar kalian untuk sekolah. Ya. Jadi orang jahat itu sangat mudah sekali, jadi orang bodoh itu sangat mudah sekali, tapi jadi orang baik dan jadi orang berguna itu sangat sulit. Nah, tinggal kalian mau cari bagus yang mana. Mau yang bodoh silakan, gampang jalannya. Mau jadi orang yang baik dan jadi orang sukses hidupnya, bisa membanggakan orang tua, itu ikuti jalan itu. Cuma ada dua pilihan ya, nggak ada pilihan tengah-tengah, nggak ada. Pilihan hidup manusia cuma ada dua. Nah, tinggal kalian memilih, mumpung dari sekarang. Kalau mau jadi preman sekalian, kalau mau jadi orang baik sekalian. Jangan tanggung itu gimana? Ya. Misalnya preman, dia menguasai seluruh kampung. Siapa yang kenal nama dia misalnya kan? Dia. Oh iya. Begitu dengan namanya langsung takut orang Selampung. Tapi begitu ke Jawa, kamu, itu jangan. Ya. Kalau di Jawa dia takut, jangan. Karena di Jawa lebih kekuatannya, lebih kita tidak tahu. Artinya, jangan kita menganggap remeh orang lain. Di tempat lain masih ada orang, di tempat lain masih ada orang yang lebih dari kita lain. Baik yang baik maupun yang buruk, semua ada. Ya. Kalau kita hanya berada di sini, kita berada di sini. Begitu keluar, kita akan ketemu yang lebih baik. Baik itu yang baik atau yang buruk. Ya. Jadi gunakanlah itu semua. Baik, saya mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu barokah untuk kalian dan dibantu saya. Ya. Salam untuk orang tua. Ya. Kalian di sini sebagai siswa, jadilah siswa yang menjadi kebanggaan orang. Kalau kalian kasihan dengan orang tua, lihatlah orang tua pada saat dia tidur. Lihat tatap wajahnya, tatap matanya. Kalau air mata kalian tidak mengalir, berarti hati kalian itu masih bagus. Dilunakkan. Lihatlah orang tua pada saat dia tidur. Kalau sekali lagi dia sampai tidak mengeluarkan air mata, hati kalian masih baik. Mudah-mudahan kalian berdoa Allah tidak mencabut nyawa kalian saat itu juga. Kalau dicabut, Allah tidak ada yang bisa menolong kalian setelah itu. Ya, saya pikir itu. Terima kasih atas perhatian. Juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada juga. Ada sebentar. Itu saya mati. Saya adalah bagaimana ekonomi berkuliah. Orang tua saya SMP kelas 3, berarti sekarang kelas SMP kelas 10 ya? 9. SMP kelas 9 ya? 7 apa 9 ya? 9. Saya SMP dibilang orang tua saya dibilang. Kemudian saya harus mengisi diri saya sendiri. Jadi tanpa ada rasa saya malas, jadi saya semangat. Niat saya adalah saya ingin berusaha menjadi lebih baik. Apa yang saya lakukan? Dengan keprihatinan ya, bayangkan dulu tanpa orang tua, saya harus sekolah di Bandung. Satu saya di rumah. Kemudian di Bandung itu 3 tahun saya menjadi ya anak kos. Ya, di biaya itu sebulan 200.000 untuk hidup, untuk sewa kos, makan, transport, uang sekolah, uang buku, uang istri, dan sebagainya. Alhamdulillah, saya tamat SMP, SMA, masuk kuliah di Unpad. Andaikan saya bermalas-malasan pada saat itu, apalagi di Bandung, banyak narkoba, pokoknya banyak orang nakal, dan tanda kutip ya.
Akhirnya kalau saya tergelincir bergabung sama mereka, saya udah tergelincir. Nah, motivasi saya ke Anda sekalian adalah bagaimana mau nggak saya berubah. Minimal Anda keluar dari sini ya, dari ruangan ini, minimal tadi yang disampaikan tadi merenung lagi. Kita ini sekolah, saya harus jadi orang sukses. Sukses itu nggak bukan dari materi ya, kayak punya mobil, rumah. Gitu. Menurut saya sukses itu bagaimana kita bisa mendidik anak menjadi baik. Itu menurut saya. Kalian nanti kalau udah punya keluarga, punya anak yang macam-macam, berarti belum bisa menyelesaikan masalah anak. Jadi secara prinsip saya membantu sekolah ini, pengetahuan ini baru sekecil aja saya sampaikan. Artinya bisa Anda pakai pengetahuan, pengalaman dari dosen-dosen. Yang kalau Anda, saya SMA seperti Anda gitu ya, SMA. Bayangkan saya harus sukses. Sekali lagi saya harus sukses. Tapi kalau Anda tadi masih belum punya cita-cita, ya saya nggak tahu Pak, mau tukang parkir, tukang merampok, ya sebatas itu cita-cita Anda gitu. Tapi kalau niat Anda, walaupun diketahui kawan-kawannya ya, diketahui nanti menjadi polisi, itu apa? Niat saya menjadi polisi. Nah niat itulah mudah-mudahan tidak apa. Jadi sekali lagi materi ini hanya sekilas ya. Anda bisa apa ya namanya belajar lagi di rumah. Karena selama ini kalau Anda berpikir hanya sekedar di sekolah, ilmunya ya hanya sekolah. Tapi ilmu yang banyak itu di luar sekolah. Sekali lagi, ilmu yang lebih banyak itu di luar sekolah. Ya. Contoh ilmu apa yang bisa bermanfaat? Bicara. Iya, kalau sekedar bicara halo-halo udah selesai. Tapi kalau Anda bisa komunikasi, punya sopan santun, punya etika yang baik, ditanamkan lah ya. Sekali lagi, mungkin kalau yang bisa mendengarkan alhamdulillah masuk kuping kanan, menyerap di otak. Kalau enggak ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya sudah nggak apa-apa. Minimal diantara yang hadir saat ini minimal satu yang tercantum di otaknya, saya harus berubah. Ya, orang tua saya tukang supir, saya nggak mau jadi tukang supir. Orang tua saya jadi supir rental, saya nggak mau jadi supir rental. Minimal saya punya sebagai bos rental. Ayah saya tukang parkir, nggak mau saya jadi tukang parkir. Minimal saya punya lahan untuk parkir. Kalau yang Anda ditanam benar Anda berubah, pasti bisa. Ya. Cerita ada Nawal di sini OB, mungkin karena cerita ya, OB yang tukang nyapu di ruangan di Suradharma ini, ya, tinggal di sini sekarang jadi apa? Si PNS, sipir, rupiah masuk itu. Ya, sekali lagi saya tanamkan doktrin saya ke Anda, tidak ada yang nggak mungkin di dunia ini kecuali makan kepala sendiri. Sekali lagi, doktrin Anda, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kecuali makan kepala sendiri. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.